ya suratnya itu tentu dari lubuk hatinya Pak Ferry yang paling dalam. Bang, kemarin itu Ferry itu sempat ngebacain surat cinta itu apa seperti apa sih Bang sebenarnya Bang? Ya itu kan isi hatinya Pak Ferry ya suratnya itu tentu dari lubuk hatinya Pak Ferry yang paling dalam. Kalau itu ditanyakan kepada saya, ya saya juga nggak tahu begitu loh, dalam artian itulah isi hatinya Pak Ferry. Saya aja baru tahu bahwa Pak Ferry menulis surat tersebut pada saat di polisi daerah Jawa Timur begitu loh. Makanya kalau ditanya kepada saya apakah itu surat cinta, yang pasti itu adalah isi hati dari Pak Ferry sendiri yang diungkapkan melalui surat kemudian dibacakan sendiri di depan teman-teman media begitu. Maaf, terkait penahanan Pak Ferry, ini untuk permulaan ini penahanan akan dilakukan sampai 20 hari ke depan ya berarti ya Bang ya? Ya, mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepolisian memiliki kewenangan untuk menahan pertama kali itu 20 hari. Kecuali pihak Polda Jawa Timur mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang sudah kami ajukan. Nah, begitu. Jadi sampai ke depan ini ya 20 hari lah masa tahanannya. Dan juga Pak Ferry kan digugat cerai oleh Bang Pena, mungkin bagaimana nih Bang? Saya tidak mau menanggapi itu. Yang pertama, itu belum dilakukan. Yang kedua, kami masih mengupayakan bagaimana mencari jalan perdamaian. Jadi kalau ditanya hal yang seperti itu, belum waktunya untuk dijawab begitu loh. Yang penting kita berbuat yang terbaik dulu. Proses hukum kita hadapi, biarkanlah proses hukum berjalan dengan baik. Di sisi yang lain, kami juga masih membuka pintu-pintu dan menjalin komunikasi begitu loh. Makanya kami berharap terjadi pada akhirnya upaya perdamaian tersebut begitu. Jadi yang lain-lain yang belum terjadi kami tidak bisa komentari. Oke, Bang, tadi aku kan baru ketemu Bang Hotman juga nih, dia tidak, Mbak Vena katanya sama sekali tidak ada mau mediasi. Tapi kalau dari pihak Abang dan Mas Ferry gimana Bang? Maksudnya ada pengen ketemu kah gitu Bang bersama Mbak Vena, Bang Hotman gitu untuk ya tadi gitu untuk melakukan mediasi, atau ini kan bisa dibilang kekeluargaan juga Bang gitu. Kalau dari Abang sama Mas Ferry mau nggak sih sebenarnya untuk berkumpul bertemu bareng-bareng gitu Bang, duduk? Justru itu yang kami harapkan. Kalau memang ada yang bisa mendamaikan atau paling tidak mencarikan jalan keluar atau menyambungkan tali silaturahmi antara Pak Ferry dengan Ibu V, itu justru yang kami harapkan. Sehingga mereka berdua bisa langsung bertemu dan mengungkapkan isi hati masing-masing. Mungkin apa yang ingin diungkapkan, mungkin dari Bu V keinginannya seperti apa, lalu kemudian Pak Ferry sendiri juga keinginannya seperti apa, sehingga bisa menemukan titik tengah, lalu kemudian kalau memang tercapai perdamaian bisa menuangkan itu dalam perdamaian sehingga tercapai restoratif justice. Jadi kalau ditanya mau nggak sih bertemu Pak Ferry dengan Ibu V, sangat mau dan sangat itulah yang diinginkan oleh Pak Ferry begitu loh. Tapi kan Bang, dalam kasus KDRT restoratif justice tidak berlaku Bang. Kata siapa itu? Yang biasa-biasanya Bang. Enggak. Dalam setiap perkara, ketika ada seseorang pelapor dengan terlapor bersama-sama berdamai, lalu kemudian mengajukan perdamaian kepada pihak kepolisian, maka dengan kebijaksanaan pihak kepolisian dapat mengambil upaya hukum, yaitu restoratif justice atau keadilan restoratif. Selama memang pelapor dengan terlapor bersama-sama sepakat untuk melakukan perdamaian. Begitu. Jadi kalau dikatakan bahwa dalam undang-undang PKDRT sendiri tidak ada restoratif justice, itu sangat keliru. Justru undang-undang PKDRT mengamanatkan supaya ketika memang pelapor dan terlapor memiliki jalan tengah atau paling tidak mereka bersepakat berdamai, maka dimungkinkan untuk dilakukan restoratif justice. Itu yang benar.
foto-foto Mas Ferry yang katanya juga terkena pukulan ya atau cakaran dari Mbak Vena, itu bisa dijelaskan Bang? Maaf. Kemarin di Polda Jawa Timur kan saya sudah jelaskan dan saya sudah keluarkan itu kan, biarkanlah itu menjadi ranah proses hukum. Nah, kemarin kan teman-teman media bilang pengen tahu nih alat buktinya apa, setelah kita tunjukkan, kalau sekarang pengen mendetail lagi, itu sudah menjadi proses hukum, biarkanlah itu menjadi proses hukum saja begitu. Itu kan sudah kami serahkan ke pihak Polda Jatim. Seluruh alat bukti yang kami miliki itu sudah kami serahkan kepada penyidik Polda Jatim. Biarkanlah nanti Polda Jatim penyidik menyimpulkan fakta-fakta yang sebenarnya berdasarkan alat bukti yang sudah kami berikan. Begitu. Itu adalah sebagai langkah hukum dan upaya kami untuk membuktikan fakta yang sebenarnya. Begitu. Bang izin. Halo, Bang. Iya, gimana? Untuk upaya damai sendiri, ada jaminan nggak Bang kalau Mas Ferry ini nggak akan melakukan KDRT lagi? Dan mungkin gimana cara meyakinkan Abang ke pihak lawan? Iya, kembali lagi, kalau masalah perdamaian itu kan antar para pihak. Bukan saya yang meyakinkan. Bukan saya. Kita ini kan tim kuasa hukum adalah faktor eksternal. Di luar yang berperkara. Karena sekali lagi, berdasarkan undang-undang advokat, seorang advokat tidak bisa diidentikan dengan kliennya. Maka kami ini faktor eksternal. Kami hanya mendukung proses perdamaiannya. Tapi bagaimana meyakinkan dari Ibu V sendiri, itu adalah kewajibannya Pak Ferry sendiri. Begitu loh. Kami hanya membantu untuk mencapai proses itu. Kami hanya membantu mencarikan jalan atau mencarikan pintu di mana nanti pada akhirnya mungkin Pak Ferry bisa menjalin komunikasi dengan Ibu V. Tapi bagaimana Pak Ferry bisa meyakinkan Ibu V, itu adalah kewajibannya Pak Ferry. Begitu loh, karena yang menjalani adalah Pak Ferry dengan Ibu V sendiri. Itu bukan kewajiban kami tim penasihat hukum untuk meyakinkan bahwa Pak Ferry tidak akan melakukan lagi tindak pidana tersebut. Biarkanlah itu menjadi ranahnya Pak Ferry, begitu loh. Itu menjadi kewajibannya Pak Ferry sendiri nanti untuk membuktikan kesungguhan hatinya untuk membuat kembali Bu V menjadi percaya, begitulah, atau paling tidak berdamai, begitu.